Sore itu, langit di atas dataran tinggi Dieng tampak gelap lebih cepat dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti hamparan candi-candi batu yang berdiri membisu di tengah padang rumput. Seorang peneliti muda bernama Aksara menatap ke arah Candi Arjuna, tempat di mana ia menghabiskan 1 bulan terakhir demi mengungkap petunjuk tersembunyi dari masa silam. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya angin dingin yang membuat kulitnya merinding, tapi firasat aneh yang seolah mengawasinya dari kejauhan. Aksara bukan peneliti biasa. Ia memiliki garis keturunan dari keluarga tua yang dipercaya sebagai penjaga rahasia mitologi kuno. Sejak kecil, ia sudah dibisiki kisah-kisah tentang para dewa lokal, makhluk penjaga alam, dan perang besar yang tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Namun selama bertahun-tahun, semua itu dianggap hanya dongeng. Namun satu naskah kuno yang baru ditemukan di ruang bawah tanah Museum Yogyakarta mengubah segalanya. Dalam naskah tersebut, disebutkan keberadaan gerbang langit yang tersembunyi di antara reruntuhan candi. Gerbang yang konon menjadi pintu masuk ke alam para makhluk gaib yang telah lama dilupakan manusia. Bahkan, dalam tulisan yang hampir hilang itu, disebutkan bahwa gerbang tersebut hanya dapat dibuka oleh darah keturunan penjaga. Aksara menolak untuk percaya, hingga ia melihat ukiran aneh di bagian belakang patung Siwa yang belum pernah didokumentasikan siapapun. Ukiran itu menyerupai bentuk segel berbentuk lingkaran dengan tulisan aksara Jawa kuno yang tak bisa ia baca sepenuhnya. Namun satu kata jelas terbaca, Nagantara. Tiba-tiba tanah di sekitar kakinya bergetar halus. Seolah sesuatu terkunci selama ribuan tahun mulai terbangun dari tidurnya. Aksara melangkah mundur. Jantungnya berdetak cepat. Dari balik kabut, ia melihat bayangan tinggi menjulang perlahan mendekat. Tanpa suara, tanpa bentuk yang jelas, hanya kehadiran yang begitu kuat dan menekan. Pikirannya kacau. Tetapi langkahnya tetap mantap. Ia tahu, jika apa yang dikatakan dalam naskah itu benar, maka ia baru saja menyentuh ujung dari sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan ini baru permulaan. Di tengah gelapnya malam, Aksara memutuskan kembali ke rumah panggung kecil tempat ia menginap, tak jauh dari lokasi candi. Tapi pikirannya tak pernah lepas dari ukiran Nagantara yang ia temukan. Ia membuka kembali foto-foto yang tadi ia ambil diam-diam. Namun ada satu hal yang membuatnya merinding. Ukiran dalam foto itu tidak terlihat. Ia yakin benar telah memotretnya. Tapi dalam galeri ponselnya, hanya terlihat dinding batu polos. Ia mencoba membesarkan gambarnya, menyetel kontras, menyesuaikan cahaya, tetap tidak ada. Seolah-olah ukiran itu hanya muncul untuk mata manusia, bukan untuk mesin. Keesokan paginya, ia bergegas ke Museum Yogyakarta. Ia ingin memeriksa ulang naskah kuno yang pernah ia temukan di ruang bawah tanah museum. Namun, saat tiba di sana, ruang bawah tanah itu sudah dipasangi garis pembatas. Beberapa petugas terlihat gelisah. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Pak Wiryo, menariknya ke samping. "Apa kamu yang membaca naskah itu?" bisiknya dengan wajah serius. Aksara mengangguk pelan. "Apa yang salah?" Pak Wiryo menggigit bibirnya sebelum menjawab. "Naskah itu bukan untuk dibaca oleh sembarang orang. Ada alasan kenapa ia disegel selama ratusan tahun. Sejak kamu membukanya, 2 peneliti lainnya menghilang. Dan tadi malam ruang itu terbakar dari dalam, tanpa api dari luar." Aksara membeku. Pak Wiryo menyerahkan sesuatu dari balik jasnya. Selembar kertas kuno, lusuh dan nyaris sobek. "Ini halaman yang tidak sempat terbakar. Tapi jangan baca dengan suara keras." Tulisan pada kertas itu bukan hanya menggunakan aksara kuno. Ada simbol-simbol berlapis yang jika dilihat terlalu lama, membuat kepala pusing dan tubuh terasa berat. Namun satu kalimat terakhir ditulis dalam bahasa Jawa halus, hampir seperti doa. "Sing nguningani Nagantara, ora bakal bali tanpa tumbale." Yang tahu Nagantara tidak akan kembali tanpa tumbal. Detik itu juga, ruangan terasa dingin. Bayangan di sudut mata Aksara bergerak meski tak ada angin. Ia merasa seperti dilihat oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dan saat ia melangkah keluar dari museum, ia tidak sadar bahwa ada sosok berjubah hitam yang mengikuti dari kejauhan,
dengan mata menyala samar di balik kegelapan siang yang mendung. Aksara kembali ke Dieng malam itu juga, tak bisa menahan rasa gentar yang perlahan berubah menjadi obsesi. Ia membawa lembaran naskah yang nyaris terbakar itu, mencoba mencocokkannya dengan ukiran tak kasat mata di candi. Di tengah sunyi malam, hanya langkahnya dan desir angin yang terdengar. Bulan separuh menggantung pucat di langit, menyoroti reruntuhan yang tampak lebih asing dari biasanya. Ia meletakkan lembar naskah itu di altar kecil di depan Candi Arjuna. Saat ditiup angin, naskah itu tidak bergerak sedikit pun. Justru sebaliknya, tanah di bawah altar bergetar perlahan. Aksara menelan ludah. Lalu, dari balik bayang-bayang candi, muncullah sosok yang seolah terbentuk dari kabut, tinggi dan kurus, mengenakan kain lusuh yang tak bersentuhan dengan tanah. Wajahnya tak terlihat, tertutup topeng batu yang retak, dengan sepasang mata hitam kosong. Suaranya seperti gema dari dalam gua saat ia berbicara. Keturunan yang tersisa akhirnya datang. Aksara nyaris jatuh mundur. "Kau siapa?" "Aku adalah penjaga gerbang Nagantara. Tugas kami menjaga batas antara dua alam, alam manusia dan alam yang kau bangunkan." Aksara menggenggam naskah di tangannya erat-erat. Apa yang terjadi jika gerbang itu terbuka? Penjaga itu mendekat, dan hawa di sekeliling Aksara langsung membeku. Kabut makin tebal. Lalu perlahan candi di sekelilingnya mulai berubah. Dinding batu yang tadinya ditumbuhi lumut kini bersih, berdiri megah seperti baru selesai dibangun. Api menyala di obor batu, dan dari dalam candi, terdengar nyanyian dalam bahasa yang tak pernah ia dengar. Aksara tidak berada di masa kini lagi. Penjaga itu menunjuk ke arah salah satu ukiran dinding yang kini bersinar samar. "Tumbal telah dipilih, dan waktumu tak banyak. Jika kau terus melangkah, tidak akan ada jalan kembali." Namun sebelum Aksara sempat menjawab, tanah di bawah kakinya runtuh. Ia terjatuh ke dalam lubang gelap tak berdasar, dan suara penjaga tadi menghilang di kejauhan. Tapi di antara pekat kegelapan itu, ia mulai mendengar suara lain, tangisan. Tangisan manusia. Atau mungkin bukan. Aksara terjatuh dalam lorong gelap yang seakan tidak berujung. Suara gemuruh dan desir angin melingkar di sekitarnya, bercampur dengan jeritan samar yang terdengar dari segala arah. Saat tubuhnya akhirnya menghantam permukaan, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan luas yang seluruh dindingnya dipenuhi relief, bukan dari batu, tapi dari semacam bahan seperti tulang yang mengeras. Relief itu menggambarkan kisah-kisah yang aneh dan mengganggu. Ada sosok manusia berkepala burung, raksasa bertaring tiga, dan makhluk berwajah setengah manusia setengah ular. Tapi yang membuat Aksara menahan napas adalah kenyataan bahwa beberapa relief itu bergerak. Ia melangkah perlahan. Langit-langit gua bercahaya samar dari jamur yang tumbuh di sela dinding. Tangisan yang tadi terdengar semakin jelas. Bukan berasal dari satu suara, tapi banyak. Tangisan laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Semua terdengar seperti berasal dari balik dinding. Ia mendekat, dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Dinding itu bernapas. Aksara mundur. Tubuhnya gemetar. Di sudut ruangan, ia melihat satu pintu batu setengah terbuka, dijaga oleh patung besar berkepala kerbau, memegang tombak yang ujungnya mengarah ke tanah. Pada dasar tombak itu, terdapat cekungan kecil, merah gelap seperti baru terkena darah. Ia mendekat, lalu menyadari sesuatu yang tidak seharusnya mungkin. Cekungan itu memiliki sidik jari, bukan satu, tapi puluhan, seperti banyak tangan pernah memohon di sana. Dan di atasnya, terukir kalimat lain dalam aksara Jawa kuno. Pintu tidak akan terbuka oleh kekuatan, hanya oleh pengorbanan. Aksara terdiam. Dalam diamnya, ia mendengar satu tangisan yang berbeda, lebih dekat, lebih nyata. Ia mengikuti arah suara itu, melewati lorong sempit yang mengarah ke ruangan kecil, tempat sebuah sangkar besi tua berdiri sendiri. Di dalamnya, duduk seorang perempuan muda dengan mata tertutup kain hitam. Tubuhnya kurus dan luka di sekujur lengan. Suaranya bergetar saat bicara, meski matanya tertutup. "Kamu datang terlambat. Nagantara sudah mulai terbuka."
Perempuan dalam sangkar itu mengangkat kepalanya perlahan. Meski matanya tertutup, ia seolah bisa melihat tepat ke arah Aksara. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi tiap kata yang keluar dari bibirnya membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Namaku Lintang. Aku dijebak dalam mimpi leluhur, sejak aku membaca naskah yang sama seperti yang kau bawa. Aksara mendekat. Jari-jarinya menyentuh jeruji sangkar. Besi itu terasa hangat, seperti menyimpan napas dari makhluk hidup. Siapa yang menjebakmu? Lintang menoleh perlahan, walau tetap tak membuka kain hitam di matanya. Penjaga Nagantara tidak semua ingin pintunya tertutup. Ada di antara mereka yang sudah terlalu lama terperangkap dalam bayang-bayang, dan mereka ingin keluar. Mereka butuh satu yang bisa melihat dan satu yang bisa diubah. Diubah menjadi apa? Lintang tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya. Di telapak tangannya ada ukiran kecil yang tampak seperti dibakar ke dalam kulit. Aksara mengenali bentuk itu. Simbol yang sama seperti yang ada di halaman terakhir naskah kuno. Simbol yang menurut legenda adalah lambang, gerbang waktu. Simbol ini memberiku penglihatan, tapi juga mengutukku untuk melihat hal yang tak seharusnya dilihat manusia. Bisik Lintang. Dan ketika mataku terbuka, dinding antara dunia akan runtuh. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakang. Aksara berbalik. Penjaga berkepala kerbau dari ruangan sebelumnya kini berdiri tegak di ambang pintu. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, muncul barisan sosok-sosok bertudung dengan tubuh setengah transparan, berjalan tanpa suara, mendekat perlahan. Penjaga itu berbicara. Jika kau ingin membuka sangkar itu, akan ada harga yang harus dibayar. Tak bisa kau ambil kembali. Lintang berdiri dalam sangkarnya. Tubuhnya gemetar. Pilihannya hanya dua. Aksara. Membebaskanku, atau membiarkanku menjadi bagian dari dinding yang bernapas itu. Aksara menatap tangannya sendiri, lalu ke simbol yang menyala samar di kertas naskah. Lalu ia menatap Lintang. Napasnya tercekat, dan dari jauh, suara nyanyian kuno mulai terdengar lagi. Suara yang sama seperti saat ia berada di antara bayang-bayang candi. Tapi kini, suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Aksara berdiri mematung, dikelilingi oleh makhluk-makhluk bayangan dan sang penjaga berkepala kerbau. Kertas naskah di tangannya kini mulai terbakar perlahan tanpa api. Hanya simbol di tengahnya yang tetap utuh, bersinar seperti ditulis dengan cahaya dari langit. Lintang menggenggam jeruji sangkarnya dengan kedua tangan. Pilihanku dulu adalah membiarkan naskah ini mengungkap rahasia. Tapi aku tak siap. Kau berbeda. Aksara, kau adalah kunci. Aksara menatap mata Lintang, meski masih tertutup kain, seolah ia tahu bahwa perempuan itu sedang melihat langsung ke dalam pikirannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Aksara berjalan ke depan, menekan cekungan di tombak penjaga dengan jari telunjuknya. Seketika darahnya mengalir ke dalam cekungan. Tanah pun bergetar. Sangkar Lintang terbuka perlahan. Para makhluk bayangan menjerit tanpa suara. Beberapa runtuh menjadi debu. Penjaga berkepala kerbau menunduk dalam diam, lalu perlahan menghilang. Lintang jatuh berlutut, membuka penutup matanya dan dunia pun berubah. Tidak seperti yang Aksara bayangkan. Ia tidak melihat kehancuran, tidak juga makhluk mengerikan. Sebaliknya, seluruh lorong itu berubah menjadi hutan tropis kuno yang bercahaya. Di sekeliling mereka, tampak siluet para leluhur, tidak menyeramkan, tapi agung. Mereka berdiri diam, menyaksikan Aksara dan Lintang. Seorang dari mereka, tua dan berjanggut panjang, menghampiri Aksara dan menaruh tangan di pundaknya. Pengetahuan sejati bukan untuk ditakuti, tapi harus dihormati. Lalu segalanya menjadi putih. Aksara membuka mata dan mendapati dirinya kembali di Candi Arjuna, di tengah pagi yang tenang. Di tangannya, naskah itu tak lagi ada, tapi simbolnya kini terpatri di dadanya, seolah menjadi bagian dari dirinya. Di sampingnya berdiri Lintang, masih mengenakan pakaian yang sama, tapi matanya kini terbuka sepenuhnya. Mereka memberimu sesuatu yang lebih dari rahasia, bisiknya.
Mereka memberimu tanggung jawab. Sejak hari itu, Aksara tak lagi menulis sekadar cerita. Ia menulis dengan keyakinan bahwa setiap kata membawa jejak masa lalu yang masih hidup dalam bayang-bayang zaman. Ia tahu, warisan mitologi Indonesia bukan sekadar legenda. Di balik kisah-kisah itu, tersembunyi peringatan dan petunjuk. Dan mungkin, itu semua menunggu mereka yang cukup berani untuk mendengarnya.